Hari ini saya akan melanjutkan mengenai kitab Matius. Di sini kita belajar mengenai kitab Matius, kita belajar mengenai Injil Yesus ya. Terutama bagi yang tidak sempat baca Alkitab, di sini kita akan mengajarkan bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pada saat Tuhan datang kembali menjemput kita, kita ada di jalan yang benar. Bukan jalan yang mencong ke kiri, mencong ke kanan. Karena saat ini banyak penyesatan terjadi, bahkan masuk ke dalam gereja. Tetapi di sini kita akan mengajarkan bagaimana kita hidup oleh firman. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman ya. Yuk kita lanjutkan yuk. Next. Yuk. Dari sini kita akan belajar mengenai harta di surga. Biasanya orang-orang mengumpulkan harta di bumi, deposito, emas, ya toh. Terus kemudian pakai forex, terus apalagi kripto sekarang ya, macam-macam. Itu orang mengumpulkan harta di bumi. Tetapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Yuk kita belajar. Apa kata Tuhan tentang harta? Yuk. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar dan mencurinya. Kita ingat ya, kemarin ada ada seorang laki-laki yang punya uang sampai 30 miliar. Waktu itu dia invest di bank, kayak tidak salah di Bank Mayapada, orang Bandung kalau nggak salah. Dia invest, ditawarin oleh kepala cabang Mayapada 30 miliar, namanya saya kurang tahu. Tiba-tiba ditawari untuk apa, bisnis apa, untuk investasi apa. Kemudian setelah masukin uang 30 miliar, kemudian uang itu raib, hilang, sampai orangnya sendiri meninggal. Wow, saya lihat, seorang anak muda 30 miliar masukin di Bank Mayapada, dia oleh kepala cabangnya ditawarin bisnis apa ya. Kemudian uangnya hilang karena uangnya dibawa lari, kepala cabangnya ditahan, di penjara, tidak bisa mengembalikan uang. Saking stresnya laki-laki itu 30 miliar dan tidak kembali sampai sekarang dan meninggal. Wah, aku pikir gila. Banyak sekarang penipuan-penipuan, pencuri sekarang bukan lagi pencuri kayak dulu ya. Kalau dulu pakai linggis, betul ya? Masuk pakai linggis, betul ya? Nunggu malam hari pada tidur pakai link. Zaman sekarang enggak loh, cuman gini-gini doang. Apalagi pakai link ya. Link apa itu yang kalau kamu pencet uangmu habis semua, benar ya? Pakai dikasih link apa, kalau kamu pencet apa itu kemudian hilang semua. Zaman sekarang pencurian bukan lagi pakai linggis, pakai kapak, pakai pisau, enggak perlu lagi. Zaman sekarang pencurian tuh memindahkan uang dari rekening kepada rekening itu gampang sekali. Jadi banyak, terutama saat ini ya, kejahatan cybercrime itu sudah sangat banyak. Jadi nyimpen uang di bank pun juga enggak aman ya. Jadi benar kata Tuhan, pencuri ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi zaman sekarang tidak membongkar, tinggal langsung transfer ke antar rekening. Jadi, tetapi apa kata Tuhan? Kumpulkan hartamu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak ada yang bongkar. Apakah di surga ada pencuri? Halo? Pencuri masuk surga enggak? Betul ya? Halo, di surga enggak ada pencuri. Makanya itu di mana di surga dingengat dan karat tidak ada merusaknya. Kenapa tidak ada karat? Karena karat itu adalah dari dosa. Di surga sudah tidak ada jamur, tidak ada busuk, pembusukan. Karat itu tidak ada di surga. Karena karat pembusukan itu asalnya dari dosa. Di surga sudah tidak ada dosa, tidak ada pencuri, tidak ada hal yang jelek. Jadinya di sini kelihatan bahwa Tuhan bilang bahwa pencuri tidak membongkar, tidak mencurinya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan tahu maksudnya hatimu berada. Jika hatimu itu suka harta,
pikirannya mata duitan, pasti yang dikejar duit melulu. Bukan perkenan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Kalau ada pilihan, ini duit atau ini kehendak Tuhan, pasti duit. Ini kehendak Tuhan gini, ini duit. Untuk mencari duit menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau pikiranmu, hatimu mata duitan, pasti menyimpang, tidak masalah. Itu artinya hati kita bukan pada kerajaan Allah, bukan pada Tuhan, tetapi pada cinta akan harta, ya. Jadi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, kamu tidak akan bisa membaca firman. Matamu jahat, gelap, tidak akan bisa membaca firman. Tapi jika matamu gelap, kamu tidak akan bisa membaca firman. Ini yang gelap ini ya. Nah, ini gelap, ini salah nih gambarnya. Jika matamu gelap, kamu tidak akan bisa membaca firman, karena firman itu di luar. Roh Kudus di luar, di dalamnya adalah banyak roh iri, roh dengki, malas, serakah, nafsu jahat, kesombongan, semua ada di tempat ini. Jadi kamu tidak akan bisa membaca Alkitab dengan benar jika matamu jahat. Tetapi jika matamu terang, maka di dalam terang walaupun sebelah kanan kiri gelap, tetapi hatimu tetap terang. Karena hatimu selalu membaca firman, hatimu selalu berdoa, hatimu selalu dipimpin oleh Roh. Jadi kamu akan bisa membaca Alkitab, kamu selalu bisa berpikir dengan baik karena hatimu, matamu terang. Ya, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Di dalam dunia ini ada roh Mamon. Mamon itu adalah roh. Pada saat orang sudah mencintai uang, dikasih uang banyak, kemudian dia menikmati uang, dan kemudian dia terlena dengan uang, kemudian mengumpulkan uang dan tidak lupa memberi kepada orang, itu kamu sudah masuk ke dalam roh ketamakan, ke dalam jerat roh Mamon. Musuh Tuhan hari-hari ini bukan patung. Musuh Tuhan hari-hari ini bukan siapa-siapa, tetapi adalah roh Mamon. Karena firman Tuhan berkata hari-hari akhir orang akan menjadi hamba uang. Mereka akan mengasihi diri sendiri, tidak peduli yang lain, tidak peduli agama. Yang dikejar adalah uang. Bahkan mereka meninggalkan iman mereka karena uang. Jadi sebetulnya musuh Tuhan itu bukan iblis, karena iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Musuh Tuhan adalah Mamon. Bukan uang ya, roh Mamon. Roh Mamon itu adalah roh cinta uang. Uang bisa juga jadi hamba, tapi uang juga bisa jadi Tuhan. Tergantung kita memperlakukan uang kayak apa. Kalau kita mencari uang, mengejar uang, itu berarti kita memperlakukan uang sebagai Tuhan. Ya, sedangkan uang harus diperlakukan sebagai hamba. Ya, jadi kita tahu bahwa musuh Tuhan adalah roh Mamon. Zaman sekarang roh Mamon banyak. Pada saat hatimu sudah terpikat untuk uang yang di pikiranmu uang, terus kamu harus mulai berdoa. Minta Tuhan, aku mau tolak segala roh Mamon, roh akar cinta uang yang mau masuk ke dalam aku tolak keluar. Dan aku mulai mau menaklukkan pikiran dalam Kristus, aku mulai mau membagi, aku mau mulai memperhatikan yang lain. Pada saat kau membagi kepada orang lain, engkau murah hati pada orang lain, itu engkau sudah mengalahkan roh Mamon. Ya, kita lihat Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab memburu uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Memburu uang. Padahal Tuhan berkata apa? Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua diberikan, ditambahkan, tidak usah diburu. Jadi semuanya uang yang memburu.
Kalau engkau memburu uang, engkau menjadikan uang sebagai tuan. Padahal engkau harusnya diburu oleh uang. Padahal firman Tuhan berkata, jika engkau mencari kerajaan surga dari kemana, engkau hidup dalam firman-Nya, Tuhan akan membuka kamu tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat-Nya untuk kamu. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya saat tidur. Tidur tuh memburu uang enggak, rest. Pada saat resting Tuhan tetap memberkati. Jadi hidup orang benar itu diburu oleh uang, bukan yang memburu uang. Jadi kita lihat cinta uang adalah memburu uang, sehingga menyimpang dari iman. Tidak peduli sesuai kehendak Tuhan, tidak sesuai kehendak Tuhan, embat. Itu namanya kau hidup dalam roh ketamakan. Janganlah menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Pada saat engkau mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Doa Bapa kami apa? Berikan aku Tuhan hari ini berlimpah-limpah. Ya? Tidak. Tuhan berikan makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Besok berikan makanan yang secukupnya hari ini. Apakah Tuhan memberikan mana sampai berak sampai kamu muntah? Tidak. Mana satu gomer cukup untuk satu hari. Besok Tuhan memberikan mana baru satu gomer untuk satu hari. Cukup. Pada saat engkau Tuhan, aku hari ini cukupnya 50 juta. Tuhan hari ini aku cukupnya 50 juta untuk bayar ini. Tuhan akan memberikan secukupnya yang kamu butuhkan. Tuhan hari ini aku cuma butuh 10 juta. Hari ini Tuhan memberikan 10 juta secukupnya. That is enough, cukup. Tuhan memberikan satu gomer untuk satu hari. Besok satu gomer untuk satu hari. Tuhan hari ini 2 hari Tuhan. Oke, aku beri 2 gomer Tuhan. Secukupnya. Ya, jadi kita lihat ayat bahwa janganlah menjadi uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa ada. Kalau engkau butuh lebih, minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang cukup untuk hari itu. Kau memerlukannya. Itu adalah prinsip firman Tuhan. Jadi kita lakukan, kita lihat, kita lakukan, kita sabar. Kamu akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Karena firman Tuhan, setiap firman Tuhan harus digenapi, tidak boleh ada yang gagal. Jadi kita harus belajar mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Maka kita akan menikmati harta di surga. Bahkan waris buka surga akan mengirimkan hartanya untuk kamu untuk dinikmati di dunia. Karena Tuhan tahu apa kamu kebutuhanmu di dunia. Ya, kami lihat yuk, lanjutkan. Kita belajar dari seorang yang kaya. Seorang yang kaya ini berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu aku menuruti segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah ibumu. Orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia, menaruh belas kasih kepadanya. Yesus tuh kasihan sama orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka merasa dengan kekayaannya mereka bisa hidup selama-lamanya. Padahal jika orang kaya itu mati, belum tentu masuk surga. Buat apa kekayaannya? Maka Yesus selalu memandang belas kasih kepada orang-orang kaya yang dia tidak kaya dalam hati atau rohaninya, tetapi hanya kaya materi. Kita lihat. Lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Jualah yang kau miliki, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi pada saat engkau memberi kepada orang miskin, kita sedang deposito di surga. Pada saat kita memberi kepada orang-orang miskin, pada saat kita memberi kepada orang-orang yang kekurangan, pada saat kita memberi kepada orang-orang sekitar kita, saudara, anak, apa teman atau siapa orang-orang fakir, itu kita sedang mendeposit harga di surga. Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Lalu
Kemudian datanglah kemari, ikut aku katanya, ikut Tuhan. Terus dia bilang, aduh, dia mendengar perkataan itu yang menjadi kecewa, sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa Tuhan bilang gitu? Kenapa Tuhan melihat laki-laki itu sedih? Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya dipenuhi oleh roh cinta uang. Akar segala ketamakan. Kalau orang tamak tidak mau, dia lebih menyayangkan hartanya daripada mengikut Yesus. Dia lebih senang ikut dunia ini daripada memikul salib dan menyangkal diri. Ikut Yesus mana enak. You harus deny yourself, menyangkal diri. Kau harus memikul salib, ikut menderita bersama Yesus, ikut menyangkal diri, mengikuti kehendak Tuhan, tidak lagi mengikuti keinginan daging, tidak lagi egois, mementingkan kepentingan Tuhan dibandingkan sendiri. Berat, apalagi aku orang kaya. Orang kaya semua bisa dibeli, keadilan bisa dibeli, bahkan semua bisa dibeli, bahkan apa-apa yang dunia inginkan bisa dibeli. Untuk mengikuti Yesus, engkau harus meninggalkan keduniawian. Berat. Orang yang masih mencintai uang itu adalah menjadi musuh Tuhan. Jadi barang siapa yang mencintai uang tidak bisa masuk kerajaan surga. Firman Tuhan berkata bahwa sangat sukar untuk seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kenapa? Karena kita berkata bahwa musuh zaman ini adalah roh cinta uang. Itu kalau roh cinta uang sudah masuk ke dalam hidupmu, susah sekali orang untuk bertobat. Kita belajar daripada Yudas Iskariot, bagaimana dia mengikuti Yesus selama 3 tahun, bahkan 3,5 tahun bersama-sama Yesus. Yesus mengajar, dia ikut. Yesus mengadakan mujizat, dia ikut. Kemana-mana dia mengikuti Yesus. Tetapi karena roh cinta uang, dia lebih memilih uang daripada mengikut Yesus. Seperti apa yang terjadi pada laki-laki ini, pemuda ini, dia lebih mengasihi harta duniawinya daripada mengikut Yesus. Padahal mengikut Yesus itu bukannya kurang ya, nanti kita belajar. Apa sih yang disebut harta surga? Harta surgawi apa sih? Yuk kita belajar. Kemudian lalu Yesus, orang itu menjadi kecewa, ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang-orang yang beruang itu bukan beruang, biar beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan adalah firman Tuhan, kerajaan Allah itu bukan kerajaan surga ya. Kerajaan Allah itu adalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Kita bilang kerajaan Allah itu bukan kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah firman Tuhan, adalah kebenaran firman Tuhan dan adalah sukacita dari Roh Kudus. Jadi kalau orang itu hamba uang, cinta Tuhan, tidak mungkin Roh Kudus bisa masuk. Saya yang katakan kalau orang itu madu atau duitan dan apa-apa segala sesuatu diperhitungkan dengan uang, dia tidak mungkin kepenuhan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa masuk kepada orang yang hamba uang atau cinta uang. Karena Tuhan berkata bahwa alangkah sukar orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini bukan tempat, tetapi kerajaan adalah kebenaran, adalah firman Tuhan, adalah sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Kalau kerajaan surga itu place, tempat, tapi kerajaan Allah adalah firman Tuhan. Jadi orang yang cinta uang, firmannya ndak masuk. Firman Tuhan mau diinjili tidak bisa masuk ke dalam hati. Karena hatinya sudah hamba adalah roh mamon. Jadi ingat ya, jangan sampai hamba uang. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Jadi kalau orang itu sudah cinta uang, dia tidak akan bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu musuh Tuhan adalah roh mamon, roh cinta uang, roh mengejar uang. Ya,
Kemudian kita lihat, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Kalau kamu sekarang mati, kekayaanmu buat apa? Kalau sekarang Tuhan jegal kamu, tak ambil sekarang nyawamu. Apa yang kamu kumpulkan, depositomu hilang, dinikmati oleh orang lain dan kamu tidak bisa menikmati. Ya, jadi hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Padahal ingat kita cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Bagaimana orang yang sangat kaya dan Lazarus yang miskin. Orang yang kaya kemudian dia mati, kekayaannya yang menikmati keluarganya. Tetapi Lazarus sendiri disiksa di neraka, di tempat penantian, di Hades, disiksa di Hades sampai dia kepanasan, minta tolong Lazarus untuk mencucukkan air. Tetapi Bilal, tidak bisa engkau menikmati yang enak pada saat kau di bumi dan kau tidak pernah memberi. Sekarang engkau merasakan akibatnya di neraka atau di Hades. Jadi kita tahu bahwa orang kaya sekalipun hartanya banyak, pada saat kekekalan harta itu tidak bisa menolong dia. Ya. Kemudian kita lihat Timotius, peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita sesuatu untuk dinikmati. Tuhan memberikan kita untuk talenta untuk menikmati, talenta untuk mendapatkan kekayaan, memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan kekayaan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menikmati kekayaannya. Kalau orang kaya untuk menikmati kadang pelit, jangan, simpen. Ini jangan, mahal, simpen. Jadi kalau orang yang cinta uang, dia akan pelit pada orang lain. Tetapi Tuhan memberikan kekayaan untuk dinikmati, juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita peringatkan agar mereka apa? Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Orang kaya yang suka memberi, suka membagi, itu engkau sedang deposito di surga. Jadi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup kekal, hidup yang sebenarnya. Jadi kalau engkau jadi orang kaya, engkau pelit, sudah pasti seperti orang kaya dan Lazarus. Tetapi pada saat Tuhan memberikan kau kekayaan, dan kekayaannya untuk memberkati banyak orang di sekitarmu, engkau sedang mentransfer harta di surga untuk kehidupan yang selanjutnya, ya, yang akan datang. Jadi di surga kamu ndak kere, ndak miskin, hartamu banyak karena kebajikan yang kamu sudah lakukan di dunia, dan kamu banyak memberi, membagi bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan. Ya, yuk lanjutnya. Kita belajar apa sih? Saya kemarin belajar apa tuh heaven treasure, apa tuh harta surgawi itu apa? Saya belajar harta surgawi itu apa? Saya baru tahu bahwa harta surgawi itu adalah seperti kayak gini nih. Emas, perak, silver, sapir ya, batu-batuan ya. Itu berlian, kayak berlian tuh. Leo yang jual berlian. Satu berlian aja itu harganya bisa berapa puluhan ratusan juta kalau dinilai di dunia, di mata dunia. Jadi padahal Tuhan tuh punya semua batu-batuan indah, batu kisropas, batu sapir, batu macam-macam. Nah, topas. Nah, kemudian kita lihat nih. Kolose 2 ayat 2-3. Supaya mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, mengenal rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah? Rahasia Allah itu Kristus. Kristus, sebab di dalam Dia tersembunyi hikmat pengetahuan. Jadi yang disebut rahasia
heaven treasure itu adalah Yesus Kristus, karena di dalam Yesus tersembunyi kekayaan dan pengetahuan, hikmat dan pengetahuan. Yesus ada kalau kita punya Yesus, kita punya firman-Nya, kita hidup di dalam kehendak Tuhan, dalam firman Tuhan. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Kita punya hikmat, nasihat, roh pengetahuan. Karena kita tahu asalnya pengetahuan dari mana kalau bukan daripada Allah sendiri. Tuhan yang menciptakan, Tuhan Alfa dan Omega. Tuhan yang menciptakan dunia dari awal sampai akhir, dari manusia belum dijadikan. Berarti segala pengetahuan datangnya daripada surga. Jadi kalau kita mempunyai Yesus Kristus, kita mempunyai segala pengetahuan, hikmat daripada dunia. Ya. Kita lihat bahwa Kristus, pada saat kita memiliki Kristus di dalam hati kita, ingat apa yang kita dapat, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Ingat saat kita memiliki Kristus di dalam kita menjadi harta kita. Kristus menjadi Christ is enough for me, ya. Tuhan cukup bagi aku. Saat kita memiliki Kristus, ingat Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Ingat, aku akan memberikan kamu sebagai penolong. Kamu tidak akan sendiri lagi. Kamu tidak akan menjadi orphan, yatim piatu. Tetapi aku akan menyertai kamu dan aku akan tinggal bersama-sama kamu. Dan ingat apa, saat kita memiliki Kristus kita punya apa? Satu, wisdom. Wisdom itu apa? Hikmat. Kita punya apa? Counsel. Counsel itu apa? Roh pertimbangan. Ketika kita punya apa? Knowledge, pengetahuan. Kita jadi pinter, bisa pinter sesuatu, pinter apa? Itu roh keahlian. Diperoleh dari Tuhan. Kita punya apa? Punya berdoa, roh yang suka pengertian, roh pengertian. Kita punya roh kekuatan. Kita punya piti itu roh pengasih. Terus kita punya fear of God. Jadi pada saat kita mempunyai Kristus, pada saat Kristus ada di dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, kuasa Roh Kudus, Holy Spirit dimanifestasikan ke dalam hidup kita. Kita punya roh hikmat, roh pengertian, kita punya roh pengetahuan, kita punya kemurahan hati, kita punya roh pengetahuan, kita punya roh kekuatan, kita punya roh takut akan Tuhan. Bayangkan 7 kuasa Roh Kudus ada pada kita. Itu adalah harta yang tidak bisa dibandingkan dengan uang. Kita belajar, kita cari ayatnya. Yuk, kita belajar. Roh Tuhan akan ada padamu. Saat kau memiliki Kristus sebagai hartamu, pada saat engkau memilih Mammon atau Kristus, seperti pria muda tadi, lelaki muda itu, kau ikut aku, follow me. Jual hartamu, bagikan orang miskin, kamu ikut aku, ayo. Oh enggak Tuhan, aku lebih suka harta. Padahal saat engkau mengikuti Yesus, engkau akan diberikan segala kekuatan. Bahkan kekuatan untuk menghasilkan kekayaan kembali. Dari sini kita lihat, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Yang kesenangan ialah takut akan Tuhan, ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi kita tahu pada saat kita punya Kristus, kita punya hikmat, kita punya wisdom, kita pinter. Ingat Daniel, pada saat Daniel dipilih Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, Daniel menjadi orang yang paling bijaksana di negeri itu. Yusuf, pada saat Yusuf dipenuhi dengan Roh Kudus, dipilih oleh Tuhan, Yusuf menjadi orang yang pandai di negeri itu, bahkan bisa memimpin negeri. Karena roh Allah ada pada Yusuf, roh Allah ada pada Daniel. Kita belajar daripada satu raja-raja, bagaimana Salomo disuruh memilih sama Tuhan. Apa yang kau mau? Kamu mau bertambah kaya atau kamu meminta apa saja pada Tuhan? Aku akan memberikannya. Apa permintaan Salomo? Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang diminta Salomo?
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Jadi Salomo minta wisdom, roh wisdom. Salomo hanya minta satu saja, harta daripada surga, yaitu wisdom. Aku minta wisdom, roh bijaksana. Terus setelah Salomo menerima roh bijaksana, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Salomo menjadi raja yang paling kaya di negeri itu. Dia tidak harus cari uang kemana-mana, uang mengejar dia. Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Kita belajar lagi dari Kisah Rasul. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena Rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepadanya. Bayangkan jika seorang dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau punya semuanya ini dan engkau punya kuasa. Roh Kudus adalah mengenai kuasa. Engkau bisa kuasa untuk berdoa kepada Tuhan. Engkau bisa menyembuhkan, kuasa untuk berhikmat, kuasa untuk bernubuat. Engkau punya banyak kuasa dengan Roh Kudus. Bayangkan betapa seorang yang namanya Simon pengen, wah kalau aku punya kuasa seperti itu, wah uangku bisa banyak. Jadi akhirnya dia bilang kepada Petrus, Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang. Karena pada saat rasul menumpangkan tangan kepada orang, orang tiba-tiba sembuh, orang tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus, terjadi manifestasi mujizat-mujizat. Orang kepingin, mereka ingin menjual, pengen supaya Roh Kudus dijual. Berarti istilahnya harta surgawi lebih berharga, lebih bernilai daripada uang. Kita lihat, berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tangan di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi pada saat Petrus menumpangkan tangan kepada jemaat dan jemaat penuh Roh Kudus, tiba-tiba mereka berbahasa roh, mereka bermanifestasi. Orang pengen membeli kuasa itu, tetapi ingat, kuasa daripada harta surgawi tidak bisa dijual belikan. Hanya orang-orang yang menjadi murid yang diberikan secara cuma-cuma. Apakah kita bisa jadi murid? Atau kita hanya follower atau pendengar? Kalau kita masih memikirkan apa yang di dunia, masih tidak mengikuti jejak-jejak Tuhan, belum ada kerajaan Allah di dalam kita, hidup kita belum sepenuhnya di dalam Tuhan, susah. Karena Tuhan memberikannya secara cuma-cuma kepada yang disebut murid. Apa yang disebut murid? Mereka yang menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ya. Kemudian tetapi Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Uang itu adalah ciptaan manusia, tetapi karunia Roh Kudus adalah harta yang berharga daripada surga. Ciptaan manusia tidak bisa dibandingkan dengan harta surgawi. Ya, kita lihat ya. Jadi pada saat Tuhan memberikan hikmat, satu wisdom aja bisa membuat Salomo menjadi orang terkaya. Hanya roh Allah yang ada pada Daniel bisa menjadi Daniel orang terkemuka, dihormati semua orang. Yusuf menjadi orang terpandang. Roh yang sama juga bisa ada pada kita. Sehingga dengan roh yang Tuhan berikan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Uang yang akan memburu kita, bukan kita yang menjadi memburu uang. Bukan kita menjadi budak uang, tetapi uang yang menjadi budak kita. Karena uang akan mengejar kita, ya. Karena firman Tuhan bahwa Tuhan pada saat kau mencari kerajaan surga, semua akan ditambahkan. Yuk kita lanjut. Kemudian kita lihat, oh ini kemudian apa itu Tuhan? Terus aku bilang nih, apa itu harta di surga? Saya belajar harta di surga
Saya kaget, ternyata 8 sabda bahagia itu adalah harta di surga. Saya kemarin belajar, oh ternyata 8 sabda bahagia itu adalah harta di surga. Saat kita punya karakter atau melakukan 8 sabda bahagia, kita sedang menyimpan harta di surga. Saya belajar kemarin, wow. Tidak sampai terpikir di sini. 8 sabda bahagia. Pada saat kita melakukan 8 sabda bahagia, kita sedang mengumpulkan deposito ke surga. Apa sabda bahagia? Miskin di hadapan Allah, menggantungkan harapan kita pada Tuhan. Itu kita sudah mengumpulkan harta di surga. Pada saat kita berduka cita, kita akan dihibur. Pada saat kita lemah lembut, kita sudah mengumpulkan upah di surga. Upahnya apa? Kita memiliki bumi. Pada saat kita lemah lembut, kita akan memiliki bumi. Sekarang nih kamu bumi belum milik. Kita masih pendatang, belum milik. Tetapi bumi yang kita miliki nanti adalah bumi di mana kerajaan Millennium Kingdom. Pada saat kamu melemah lembut, kamu mendapat upahnya. Memiliki bumi. Pada saat kamu lapar dan haus kebenaran, kamu akan dipuaskan. Murah hati, suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ini upahnya. Kemudian kita lihat, berbahagialah kamu jika karena aku dicela, kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala jahat. Karena apa? Upahmu besar Jadi kalau saya melihat upah itu gajimu. Itu pendapatanmu. Kalau engkau di dunia bekerja untuk upah, apa yang kau lakukan ini untuk upah yang di surga. Engkau sekarang dari pagi jam 9 sampai jam 5 bekerja untuk upah di dunia. Hanya uang berapa amplop gitu. Uang terus masuk transferan, upah di bumi. Tetapi pada saat engkau melakukan ini semua, engkau mendapat upah di surga. Engkau sedang menabung harta di surga. Jadi lakukanlah ini, bergantung kepada Tuhan. Berduka cita engkau berhibur, lemah lembut, lapar dan haus kebenaran. Kau murah hati, suci hatinya, suka bawa damai, jangan bikin ribut. Kemudian kau dianiaya oleh kebenaran, engkau akan mendapat upah. Kemudian yang kita setelah itu apa lagi? Berdoa. Ini hanya sebagian. Kalau saya lihat upah di surga banyak banget. Bisa ndak pulang nanti. Cuman hanya kayak saya sesuai dengan kitab Matius ya. Kita lihat nih. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu, maka Bapamu yang melihat akan membalaskan kepadamu. Engkau di sini mendapat upah. Jika engkau berdoa bersembunyi, Tuhan dengan sujud, dengan sungguh, Tuhan mendapat upah. Satu lagi, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Mereka seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukamu supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berarti saat engkau berpuasa, engkau tetap seger, semangat. Kau sudah mendapat gaji di surga. Slip check, amplop di surga. Ya, biasanya kamu dapat amplop di sini ya. Tetapi pada saat engkau melakukan ini, amplopmu sudah disediakan, dikumpulkan di surga. Nanti kamu ambil pada saat kamu ketemu Tuhan. Ini loh upahmu, kamu sudah begini. Ya, kemudian kita lihat, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang dibuat. Kalau beri sedekah jangan koar-koar. Aku loh habis nyumbang ini. Nyumbang berapa ini. Kalau engkau koar-koar supaya engkau dipuji orang, kamu sudah dapat upah. Bapak surga enggak ngasih upah lagi. Kamu kan sudah dapat upah mah. Kamu sudah dapat pujian dari orang dunia. Kamu sudah dipuji-puji, namamu sudah dicatat, dikasih apa-apa. Wes, aku enggak ngasih upah lagi. Padahal upah
di surga lebih besar daripada upah di dunia. Jadi kita lihat, hendaknya sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Jadi pada saat kau sedekah, kamu mendapat amplop lagi di surga. Kau mendapat gaji, upah di surga. Kalau engkau mendapat upah di bumi karena pekerjaan di bumi, pada saat kau melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, engkau sudah mendapatkan upah di surga. Sedang mengumpulkan amplop di surga. Kemudian barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, menyambut pendeta, menyambut hamba Tuhan, menyambut firman dengan baik, kamu akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Pada saat engkau menerima orang benar, menerima firman dengan baik, menyambut orang dengan baik, menerima orang mungkin tinggal atau menumpangi orang, memberi tumpangan pada orang, engkau sedang menerima upah di surga. Kemudian kita lihat, barang siapa memberi air sejuk secangkir pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, kamu berbuat baik kepada orang-orang murid Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Pada saat kau memberikan makan, memberi kebaikan, kebajikan kepada murid Tuhan, kamu sedang mendapat amplop lagi di surga. Itu adalah harta surgawi ya. Kita lihat bahwa harta surgawi itu adalah memberi baju kepada orang yang memerlukan, memberi perlindungan, penghiburan kepada orang yang susah, kemudian memberi pertolongan kepada yang sakit, mengunjungi orang sakit, kamu sudah mendapat upahnya di surga. Kemudian pada saat kamu berdoa berpuasa, kamu sudah mendapat upahnya di surga. Ini loh hartamu di surga sedang dikumpulkan di surga. Kemudian pada saat engkau memberi makan yang kelaparan, kemudian memberi minum kepada yang kehausan, engkau sedang menimbun harta di surga. Ya, itulah harta di surga. Yuk kita lanjut. Setelah itu apa? 2 Timotius, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kemudian kita lihat ada lagi upah. Apalagi upah yang di surga. Pertama, mahkota kebenaran. Itu akan dikaruniakan Tuhan, hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, melainkan pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Loh, ada lagi upah. Kalau engkau saat ini merindukan kedatangan Tuhan, ada upah lagi, yaitu mahkota kebenaran. Kemudian tiap-tiap orang mengambil dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, pertandingan iman, itu kamu menerima mahkota abadi. Terus kemudian bertahan dalam pencobaan, apabila ia tahan uji, menerima mahkota kehidupan. Kemudian, hei kamu gembala yang agung, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Gembala pun dapat upah gembala. Kalau kita gembala, kita tidak mengembalakan jemaat dengan baik, saya nggak dapat upah, yaitu apa? Mahkota kemuliaan. Setiap orang, apapun pekerjaannya, akan dihakimi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan reward, hadiah, upah pada saat engkau selesai di dalam dunia. Kita lihat, ya. Terus, siapakah pengharapan kami atau sukacita kami? Adalah mahkota kemegahan kami di hadapanmu pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi ada mahkota kelimpahan, kemegahan. Kita lihat nih, crown of rejoicing itu adalah mahkota untuk sukacita, mahkota untuk sukacita,
Mahkota sukacita pada saat kamu menantikan kedatangan Yesus. Crown of life, mahkota kehidupan, itu kamu bertahan di dalam ujian, pencobaan di dalam dunia. Pada saat kamu diuji dengan penderitaan, pada saat kamu diuji dengan kesusahan, kamu tetap bertahan dengan iman. Aku tidak akan menyerah, aku tidak melainkan aku menderita, aku nangis, tapi aku tidak menyerah. Itu kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Terus ini apa ini? The reward for those who run to the race to storing their treasure. Wow. Imperis mahkota yang kekal abadi itu adalah upah bagi mereka yang berlomba untuk mengumpulkan harta di surga. Jadi kalau setiap orang mengumpulkan harta di surga, kamu aku ngumpulkan, hari ini aku mengumpulkan harta di surga. Kamu race untuk storing the treasure in heaven. Pada saat kamu berlomba untuk mengumpulkan harta di surga, kamu akan mendapat mahkota yang tidak akan pernah layu. Kemudian ini mahkota kebenaran adalah reward yang mereka hidup kebenaran dalam Yesus Kristus dalam pekerjaan. Mahkota kebenaran adalah orang yang selalu hidup dalam kebenaran di dalam hidup di dunia. Kamu akan menerima mahkota kebenaran. Mahkota of glory, reward yang kamu mengasihi Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Dalam keadaan kamu terus mengasihi Tuhan, kamu akan mendapat mahkota kemuliaan. Jadi kita tahu apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk perbuatan baik, untuk melakukan perintah Tuhan, tidak pernah sia-sia. Karena semua detail-detail dapat upah. Seperti engkau melakukan sesuatu di bumi. Kalau aku, Pak, saya dapat ekstra, aku kayak Leo tuh, kamu extra hour dapat gaji enggak? Dapat toh, Mah, extra hour dapat gaji. Kalau uang makan saya dapat. Tuhan pun akan memberi upah kepadamu. Apapun yang kau lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk perbuatan baik, untuk melakukan firman Tuhan, itu tandanya engkau sedang mengumpulkan upah di surga yang sedang menanti kamu. Saat nanti Tuhan datang kembali, upah itu akan diberikan kepadamu. Amin. Yes. Yuk, kemudian ini lihat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kalau di dunia aja bisa ngasih amplop, bisa ngasih uang, bisa ngasih reward, apalagi di surga. Upahnya banyak. Ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, ingat kamu dapat upah. Apapun yang kamu perbuatlah segenap hatimu, bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuannya dan kita adalah hambanya. Kita mengabdi kepada Tuhan sebagai Tuhan kita. Bos kita adalah Yesus. Bos kita adalah Kristus, kita adalah hambanya. Setiap hamba berhak mendapatkan upah. Yes. Makanya kalau kerja buat Tuhan tidak dibayar, jangan takut, kamu sedang mengumpulkan harta di. Ya, ingat ya. Yuk kita lanjut. Sekarang Tuhan bicara tentang khawatir. Tadi tentang harta. Sekarang tentang khawatir. Janganlah, tadi mana? Kekhawatiran. Karena itu aku berkata loh. Yang mana tadi? Habis ini apa? Ya ini. Aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu hendak makan, apa yang kamu minum. Karena apa?
Kebanyakan orang gagal mendapatkan upah, tidak bertahan karena khawatir. Khawatir karena mereka gak percaya lagi, bimbang. Setelah mereka mendapatkan firman, iman mereka timbul. Pada saat mereka melihat keadaan sekeliling, mereka bimbang sehingga firman itu gugur. Pada saat kamu firman gugur, kamu tidak mendapat upahnya. Karena iblis sudah mengambilnya. Jangan sampai upah kita diambil oleh iblis sehingga kita tidak mendapat sampai ke sana, tidak mendapat upah, gagal di tengah jalan. Kita lihat bahwa janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung? Apakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari hidupmu? Tuhan berkata, kamu khawatir itu kekhawatiran kamu tidak akan memberikan jalan sama hidupmu, tidak akan memberikan kebaikan dari hidupmu. Jadi buat apa khawatir? Terus kemudian apa kata itu? Kata Tuhan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahanmu tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tapi jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang, hari ini ada rumput, hari ini ada, besok kering mati. Kemudian tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, orang yang kurang percaya? Katanya, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga. Ini berkata mengenai Bapak. Kamu kalau punya anak, kamu tahu enggak kebutuhan anakmu? Anakmu perlu makan? Perlu pakaian? Perlu semua? Perlu uang? Makanya Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Kalau burung di udara, rumput aja yang sehari mati, apalagi kamu yang jadi anak. Tidak mungkin kamu dibuat kelaparan sama Tuhan. Aku tidak percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan tidak akan dibiarkan meminta-minta. Pasti dipelihara lewat caranya, tidak tahu caranya kayak apa. Entah Tuhan mengirimkan orang, Tuhan menyediakan lewat mana, pasti ada pemeliharaan Tuhan. Karena ini adalah janji Tuhan, janji di dalam firman, tidak mungkin gagal. Kemudian kita lihat, semua itu dicari bangsa-bangsa, tetapi Bapakmu tahu kamu memerlukan. Apa prinsipnya? Supaya engkau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Apa prinsipnya? Ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu harus hidup dalam firman, melaksanakan firman. Apa-apa ingat firman. Pada saat kamu hidup dalam firman, maka semuanya akan ditambahkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Waduh, besok enggak punya, berasku habis besok. Besok makan apa? Padahal Tuhan bilang, doa Bapa kami apa? Berikan kami hari ini makanan yang besok berdoa lagi. Doa Bapa kami tidak didoakan sehari sekali dalam setahun. Atau Bu, saya doa sekali untuk bertahun-tahun. Enggak bisa. Karena doa Bapa kami tujuannya untuk didoakan sehari-hari. Setiap hari, karena tujuannya apa? Supaya hubungan dengan Bapaknya. Minta makan. Pak, aku minta makan. Berikan makanan hari ini yang secukupnya untuk hari ini. Besok berikan makanan yang secukupnya hari ini. Jadi doa Bapa kami didoakan setiap hari. Supaya setiap hari kamu dicukupi, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Yuk kita lanjut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nih, terus pada saat kamu khawatir, apa yang kamu lakukan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah melampaui segala memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada saat kamu lakukan aja. Pada saat kamu khawatir ya. Kamu khawatir ya. Tuhan, aku khawatir. Kenapa? Aku belum punya uang untuk bayar anak sekolah. Tuhan, tanggal segini anak sekolah harus bayar. Saat ini kami tidak punya. Tapi aku percaya, aku serahkan dalam tangan Tuhan. Pada saat aku harus bayar sekolah, Tuhan memberikan kepadaku. Itu nyatakan segala hal dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Aku percaya, aku mengucap syukur untuk penyediaan Tuhan padaku. Dah, itu namanya kau sedang nyatakan dalam segala hal doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka tiba-tiba kamu akan tenang. Yang tadinya khawatir, mau nelpon siapa, mau pinjem, mau kasbon, mau pinjem siapa, mau utang siapa. Udah enggak usah utang. Kamu, Tuhan bilang enggak usah utang. Kamu punya Bapak di surga. Kamu minta kepada Bapak. Bapak akan memberikan dengan caranya enggak tahu kayak apa. Caranya ajaib. Tapi nyatakan segala hal dalam doa permohonanmu dengan ucapan syukur. Dan pada saat engkau berdoa, hatimu akan tenang, pikiran roh khawatirmu akan diambil, dicabut oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah akan melampaui segala Allah, memelihara hati dan pikiranmu. Pada saat kau khawatir, engkau duduk tenang di dalam doa. Serahkan bebanmu ke dalam Tuhan. Tuhan berkata, marilah kau yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan dan mengambil roh khawatir dari kamu. Dan pada saat engkau membutuhkan akan diberikan kepadamu. Ya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi khawatirmu tidak akan dibiarkan lama. Meskipun besok belum ada jawaban, 2 hari belum ada jawaban, 3 hari belum ada jawaban daripada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan berjanji tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar goyah. Pada saat engkau sudah mulai takut, Tuhan akan memberikan kepadamu. Karena tidak akan selamanya Dia akan membiarkan orang benar, orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan sampai goyang imannya. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Pada saat engkau mencari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, tidak mungkin seorang anak-anak minta-minta roti. Pasti Bapak di surga menyediakan untuk kita. Ya, yuk kita lanjut. Kemudian ini menghakimi. Setelah kekhawatiran, Tuhan bekerja tentang menghakimi orang. Menghakimi sesama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi kalau engkau menghakimi orang, kamu boleh menghakimi orang kalau kamu sudah hidup benar, tidak ada salah, sudah kudus, sudah suci, sudah tidak ada salah. Kamu boleh menghakimi orang. Tetapi kalau kamu masih ada salah, jangan menghakimi orang. Karena penghakiman hanya ada di tangan Tuhan. Ya, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kalau engkau di dunia tidak bisa adil, engkau tidak boleh menghakimi sesamamu. Hanya orang yang adil, orang yang benar, orang yang sudah hidup dalam firman benar-benar, orang yang seperti Kristus yang bisa menghakimi orang. Tetapi kalau kita menghakimi orang, kita akan dihakimi. Efesus 4 ayat 32, hendaknya kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah
seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita tidak boleh jelek-jelek ke orang. Wah itu tuh gitu, itu gitu. Padahal balok di mata kita tidak lihat. Kesalahan kita banyak, tapi kita sering menyalahkan orang lain. Kalau kita berbuat kesalahan, kita sering menyalahkan orang lain. Arahnya ke situ, bukan ke sini, ke situ. Kita yang salah menyalahkan orang lain. Kita yang salah menyalahkan orang lain. Itu kita sedang menghakimi orang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus pun menghakimi sesuai dengan yang Yesus dengar. Penghakiman Yesus adil. Sebab Yesus itu menghakimi tidak dari kehendak dia sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Jadi Yesus pun menghakimi orang berdasarkan kehendak Bapa. Karena semua ajaran yang diajarkan Yesus adalah ajaran daripada kehendak Bapa. Ajaran kerajaan Allah ya. Jadi kita lihat, sebab itu satu lagi ini yang penting. Dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Jadi kalau kita ini sebagai jemaat, kita gembala, Pak Budi gembala, kalau kita menghakimi atau bukan menghakimi, kita menegur dalam jemaat sendiri itu boleh. Tapi kalau di luar jemaat tidak boleh. Ayatnya, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Malah suruh ngusir katanya. Jadi kalau gembala atau pengerja atau kepala koordinator menegur di bawah-bawahnya di dalam jemaat itu boleh, tapi di luar jemaat tidak boleh. Karena penghakiman hanya pada Tuhan. Ya, karena mereka sudah tak yang di dalam jemaat itu mereka ditegur dengan kasih, bukan dihakimi, dikasih tahu dengan kasih. Tapi kalau di luar jemaat gak bisa, karena mereka bukan sama-sama orang percaya. Jadi penghakiman hanya di tangan Tuhan. Yuk kita lanjut. Terus, nah, karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi kalau engkau menghakimi, kamu pencuri, tapi dirinya sendiri mencuri. Kamu mencuri uang, misalnya belanja dicuri, kamu sendiri korupsi, uang perusahaan, korupsi, uang negara, pencuri, nuduh pencuri. Nah, apakah engkau tidak luput dari hukuman Allah? Yang satu nyuri ayam, yang satu nyuri uang negara. Ya? Engkau menuduh orang mencuri, engkau sendiri mencuri. Kamu tidak akan luput dari hukuman Allah. Kita lihat bagaimana perempuan itu dihakimi oleh banyak orang-orang Farisi, tetapi Tuhan tidak menghakimi mereka, tetapi Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita lihat, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan pun memberikan kasih kepada orang-orang yang tidak di luar jemaat. Kalau di dalam Petrus pasti negur. Ingat Yudas Iskariot ditegur loh. Petrus ditegur loh. Ingatlah engkau kalau engkau sudah bertobat, ingatlah, kembalilah padaku, ya toh? Ditegur, tapi ini di luar jemaat. Yesus tidak memberikan kasih supaya jangan berbuat dosa lagi. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang membedakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang
dari penghakiman. Pada saat kita menabur kasih, kita akan menang dari penghakiman. Apa kata Tuhan? Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi yang mengadakan penghakiman bukan manusia tapi Tuhan. Tuhan akan menghakimi. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang. Kalau orang salah kita harus memberi tahu dengan kasih. Bukan menunjuk-nunjuk kamu berdosa. Ya. Yuk kita lanjut. Kayaknya ini terakhir jam segini. Dan kepada beberapa orang lain kita lihat bagaimana cara penghakiman terjadi. Ada 2 orang yang berdoa. Yang satu adalah pemungut cukai. Yang satu adalah orang Farisi. 1 orang pemungut cukai, 1 orang Farisi. Apa katanya? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang, Tuhan berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah. 1 adalah pemungut cukai, 1 Farisi. Kemudian orang Farisi berkata, Tuhan, aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, tidak mengambil uang orang. Aku bukan orang lalim. Aku bukan pezina, aku juga bukan pemungut cukai ini Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 tetap dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menegah langit. Melainkan ia memukul diri berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Dia bilang, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan Farisi itu tidak. Karena dia menghakimi pemungut cukai itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Saudara-saudara, ini pesan, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena ke pencobaan. Bukan pemecah belah, bukan memisahkan, juga bukan marah, bukan geger. Tetapi kalau ada yang salah, engkau harus menegur, membimbing orang itu dalam roh yang lemah lembut. Sehingga semua orang bersukacita, semua orang dimenangkan. Ya. Kemudian, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu dan mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap ke pengadilan tahta Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi kalau ada seorang yang salah, jangan kau menghakimi tapi tegurlah dengan kasih. Seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 1. Kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran, kamu yang lebih rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut dengan kasih. Amin. Yes. Terus habis ini besok ya, minggu depan ya. Oke, habis ini apa? Habis ini apa? Tadi apa kan itu? Oke, untuk pengabulan doa saya lanjut minggu depan karena jamnya tidak bisa ditolerir. Ya, untuk pengabulan doa Tuhan berkata, Tuhan mintalah. Apa Tuhan berkata apa? Tadi sebelumnya Tuhan berkata apa? Mintalah akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Wow, itu tentang pengabulan doa. Kalau doa kita belum kabulkan, besok minggu depan datang. Saya akan memberikan resep bagaimana doa-doa kalian dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Jangan lupa minggu depan Ibu akan memberitahukan bagaimana supaya doa kalian dikabulkan, yaitu minta, cari, ketok.
Itu cara pengabulan doa. Maka Tuhan akan membukakan pintu bagimu, dan apa yang kau butuhkan Tuhan akan sediakan, dan engkau akan bersuka cita karena Tuhan. Amin.